melanjutkan ikut berperang. Merasa tidak cukup dengan dakwah harta dari hasil dalam berdagang, Abdurrahman bin Auf juga mendampingi perjuangan Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perang Badar, Abdurrahman bin Auf berhasil menjadikan Umayyah bin Khalaf sebagai tawanan. Aku tidak akan selamat jika Umayyah selamat, tekad Abdurrahman bin Auf sebelum berhasil menangkap Umayyah. Abdurrahman bin Auf juga menunjukkan mana yang namanya Abu Jahal saat dua orang pemuda muslim bertanya kepadanya dalam sebuah peperangan. Kedua pemuda itu begitu bersemangat ingin membinasakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Paman, tunjukkan kepada kami mana yang bernama Abu Jahal, bisik salah satu pemuda. Apa yang akan kalian lakukan? Tanya Abdurrahman bin Auf. Kami akan membunuhnya, Paman. Abdurrahman bin Auf takjub mendengar perkataan kedua pemuda itu. Tidakkah kalian lihat, itulah orang yang bernama Abu Jahal, ujar Abdurrahman. Kedua pemuda itu lalu mendatangi Abu Jahal dan menyerangnya dengan pedang hingga dia terbunuh. Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdurrahman bin Auf dan pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW mengalami kemenangan gemilang dalam perang Badar. Kaum kafir tidak terima atas kekalahan mereka saat perang Badar. Mereka berencana membalas kaum muslim saat perang Uhud. Mereka lalu mempersiapkan bala tentara yang lebih banyak serta persiapan yang lebih matang dari sebelumnya. Ketika pasukan muslim terdesak, Abdurrahman bin Auf tetap setia mendampingi Rasulullah SAW. Ditebaskannya pedang ke sana dan kemari. Al-Haris bin Sammah hendak berlari untuk membantu Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah SAW datang kepadanya. Wahai Al-Harith, apa kau melihat Abdurrahman bin Auf? Benar ya Rasulullah, sesungguhnya dia dilindungi oleh para malaikat, ujar Rasulullah SAW. Al-Haris pun melanjutkan niatnya untuk membantu Abdurrahman bin Auf. Setibanya di sana, dia melihat 7 orang tentara Quraisy sudah tewas di hadapan Abdurrahman bin Auf. Apa kau yang membunuh mereka semua? Tanya Al-Harith. Yang seorang dibunuh oleh Atta bin Surahbil, yang 2 aku, sedang yang 4 orang aku tidak tahu, jawab Abdurrahman bin Auf. Al-Haris mendengarnya dengan takjub. Dia melihat sendiri bukti dari perkataan Rasulullah SAW bahwa Abdurrahman bin Auf dibantu oleh malaikat. Akibat perang tersebut, Abdurrahman bin Auf mengalami 21 luka di tubuhnya. Salah satunya mengenai betisnya, sehingga menyebabkan jalannya pincang. Sebagian gigi depannya pecah, sehingga dia sulit berbicara hingga akhir hayatnya. Begitulah tentang keikutsertaan Abdurrahman bin Auf dalam berperang. Tentang pertolongan Allah, yang artinya jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160.